kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah daerah dan pusat melengkapi fasilitas kesehatan atau poliklinik di bandara dan juga pelabuhan internasional dengan alat pendeteksi virus atau penyakit agar warga negara Indonesia dapat terhindar dari penyakit berbahaya. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, dalam rangka menggali masukan terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang karantina kesehatan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dosi Iskandar Prasetyo mengatakan, Batam memiliki potensi strategis sebagai jalur masuk dan keluar orang maupun barang dari luar dan dalam negeri, baik bandar udara maupun pelabuhan. Untuk itu, fasilitas karantina di bandara dan pelabuhan di Batam perlu ditingkatkan. Dari aspek teknis pelaksanaan kepatuhan, misalnya di pintu masuk penumpang perlu dipasang scanner untuk pemberitahuan awal ada tidaknya suspek penyakit berbahaya. Dengan begitu, penyebaran penyakit atau virus berbahaya dapat dicegah sejak dini. Dosi menambahkan rancangan undang-undang karantina kesehatan diharapkan menjadi pedoman cegah tangkal terhadap penyakit berisiko tinggi yang masuk ke Indonesia dengan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Dari apa yang mengemuka tadi, kita juga sudah melakukan peninjauan di lingkungan bandara. Sebenarnya di Bandara Hang Nadiem sudah menyiapkan fasilitas untuk karantina kesehatan. Antisipasinya juga sudah cukup baik. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Yayu Sri Rahayuningsih, mendukung peningkatan fasilitas yang terdapat di bandara maupun di pelabuhan, seperti rumah sakit atau poliklinik untuk menangani orang yang diduga terjangkit atau terdeteksi penyakit. Yayu berharap rancangan undang-undang karantina kesehatan yang merupakan inisiatif dari pemerintah ini bisa menjadi payung hukum bagi perlindungan masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit khususnya yang datang dari luar negeri. Di sini kami melihat bahwasannya fasilitas untuk kekarantinaannya sendiri masih kurang gitu ya. Karena lagi pula di sini ini kan hanya ada pelabuhan 4 atau 5 yang tercover, sedangkan pelabuhan-pelabuhan kecil itu sulit sekali untuk bisa kita deteksi itu yang berbahaya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Diu Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Kunjungan Komisi 9 DPR RI ke Jawa Timur untuk mengawasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Ditemukan telah cukup banyak tenaga kerja asing yang sudah berada di Jawa Timur. Dikhawatirkan jika terlalu banyak tenaga kerja asing di Indonesia akan semakin mempersempit lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini dalam rangka pengawasan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Masuknya investasi asing ke Indonesia berimplikasi pada peningkatan jumlah tenaga asing yang bekerja di wilayah Indonesia, terlebih lagi jika ada investor asing yang mengajukan syarat akan membawa sejumlah 30% tenaga kerja asing dari negara mereka. Komisi 9 menilai hal ini perlu diawasi secara ketat dan dipertimbangkan lebih dahulu oleh pemerintah. Anggota Komisi 9 Irma Suryani Chaniago mengatakan, jika terlalu banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia, hal ini akan membahayakan stabilitas politik di Indonesia dan menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Salah satunya akan semakin sempitnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Lapangan pekerjaan di dalam negeri itu kan sempit. Lapangan kerja kita ini sempit. Ya, kalau kita kemudian mengiyakan, menyetujui syarat investasi itu dengan lebih dari 30% dari total kebutuhan tenaga kerja, ini berbahaya bagi tenaga kerja Indonesia sendiri, dan ini mengancam stabilitas politik dalam negeri. Nah, ini yang memang harus didudukkan oleh pemerintah. Ya, pertama Departemen Tenaga Kerja, Imigrasi, kemudian juga Menteri BUMN. Saat ini tercatat lebih dari 12.000 tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Jawa Timur, 350 orang diantaranya berasal dari negara Tiongkok, disusul oleh Amerika, Korea Selatan, dan Jepang. Masing-masing hampir 200 tenaga kerja asing dan berbagai negara lainnya. Anggota Komisi 9 Irgan Khairul Mahfiz berharap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia adalah yang benar-benar memiliki kemampuan dan harus dipastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing tersebut tidak akan mempersempit peluang kerja bagi rakyat Indonesia sendiri. Kita berharap bahwa harus ada pengetatan juga. Ya, pengetatan terhadap tenaga kerja asing yang betul-betul yang punya skill, yang punya kemampuan, yang tidak menggeser peluang kerja tenaga kerja Indonesia sendiri. Karena bagaimanapun kita tahu persis bahwa kita berkeinginan untuk membuka selebar-lebarnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja kita. Tapi dengan datangnya tenaga kerja asing ini jangan pula mengganggu peluang kerja itu. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru atau DOB
khususnya untuk wilayah-wilayah yang berada di perbatasan. Karena hingga saat ini perekonomian dan fasilitas kesehatan sejumlah warga Indonesia di perbatasan bergantung pada negara tetangga. Komisi 2 DPR RI menerima audiensi masyarakat Pasar dan Nunukan Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 2 Hetifah Syaifuddin menegaskan, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri harus segera bertindak dalam menangani keluhan masyarakat di Kalimantan Utara yang menginginkan percepatan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Kabudaya dan Nunukan. Menurut Hetifah, jika aspirasi ini tidak segera ditanggapi, keadaan di daerah-daerah di Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dapat berpotensi melemahnya kekuatan kedaulatan NKRI, dikarenakan wilayah tersebut yang lebih dekat dengan negara tetangga, sehingga aktivitas ekonomi sebagian masyarakatnya justru masih bertumpu pada perekonomian negara tetangga. Kami sudah membuktikan sendiri ya, kita hadir ke sana. Masih ada puluhan desa yang tidak ada seorang pun di sini yang menikmati listrik, ya kan Pak? Di daerah-daerah itu. Bahkan jadi hal-hal yang mungkin tidak akan terbayangkan ya di kota-kota itu bisa terjadi di daerah-daerah yang sebetulnya itu justru harus kita jaga keutuhannya sebagai bagian dari NKRI. Nah, tanpa ada satu kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan satu otonomi, rasanya sulit masalah ini bisa diatasi. Dan kita saat ini juga sedang menghadapi satu kerentanan ya, karena daerah-daerah yang 21 masuk daerah-daerah yang masih dalam masih status quo. Kalau misalnya kita tidak berikan perhatian, bukan tidak mungkin ini akan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayahnya. Hal yang sama diutarakan oleh Kepala Desa Sumantipal, Lumbis Onggong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Busiau menjelaskan, pemerintah negara tetangga bahkan menawarkan banyak fasilitas untuk masyarakatnya, seperti fasilitas kesehatan, tetapi selalu ditolak oleh masyarakatnya, karena pihaknya masih menaruh harapan besar terhadap program pembentukan daerah otonomi baru di Kalimantan Utara. Tujuan kami di sini memohon kepada pemerintah untuk menyelamatkan kami, Bu. Karena sepanjang ini banyak iming-iming dari negara tetangga sering masuk ke kami, berbagai macam bantuan, namun semuanya itu untuk sementara ini masih kami tolak. Karena kami masih cinta dengan NKRI. Jadi tujuan kami sampai di sini salah satunya minta tolong kepada pemerintah supaya selamatkan kami. Nah, itu kerinduan dari kami, dari masyarakat yang 21 desa yang masuk dalam sengketa, Bu. Terima kasih. Dwi Ayu dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.